Kita sambut gondrong Bang Pras. Lu juga gondrong. Aduh, lewat gua. Guys, What? gua datang ke sini banyak bawa something Apa tuh buat sehat? kalian. Kemarin tuh gua umroh. Tapi ke Turki dulu. Turki. Terus di Turki ada orang jual madu mahal 8 juta. 8 juta. 8 juta Di Turki. di Turki. Nama madunya apa ya tadi ya? Pokoknya madunya mahal deh. Lebahnya lebah ganteng tuh. Di sini sama receh-receh gitu. Sorry ya. Maaf ya. Terus madu ini bikin vitalitas. Sumpah ini gue udah berapa kali nyoba. Kenapa sih kecegel aku? Istriku jauh. Vitalitas kita. Iya. Dibilang kenceng enggak? Tapi Tidur enggak? Standby. Lu gak percaya. Tiaga. Jadi posisinya enggak gini, enggak gini, apa gini deh. Always on display nih ya. Always on display nih. Mana Tio? Siap nyerang nih. Nah, ini nih, biar sebenarnya lebih ke stamina sih. Kalian kan di sini live. Nah, Ini udah Mas Pras buktikan. gue udah buktikan ke beberapa teman-teman gue dan gue pribadi, ke Ari Kriting. Oke. Istrinya minta ampun katanya. Kenapa? Sorry. Udah kaks. Ya, terus. Begitu. Si Tio, bininya juga orang Sunda, ngomong apa Tio? Ampun Ampun dia bilang gitu. Ampun ya. Nah ini nih, siapa yang mau coba? Kalau aku boleh nanya dulu nih. Ya. Alasan pertama Bang Pras beli ini apa? Nah, gua tuh kan bawa tim gua, Tua Kreasi semuanya. Terus ada apa sih namanya? Siapa sih ini yang bawa kita tuh? Ismail tuh siapa? Turget. Turgetnya semangat banget. Ini madu bagus banget ini. Rekomendasi tour guide. Terus gua cek di Google kan, ternyata emang mahal nih madu. Gua lihat racikannya, semua madu dicampurin sama dia kesini, terus dikasih rempah-rempah gitu. Jadi tesnya pas awal masuk manis, after tesnya agak pahit. Oke. 2 jam 3 jam memang ada reaksi ke badan agak panas. Kalau mabok kan panas doang, panas dan keliangan kan. Kalau ini panasnya doang. Oke. Setelah itu terserah kalian. Apa terserah kalian tuh? Kan gua nggak bisa ngajarin. 1 sendok aja bang. Hah? 1 sendok aja cukup. 1 sendok makan cukup. Cuman kalau kita bersembilan di sini ntar kita Kenapa nyangkal mulu sih? Udah lakuin gitu loh. Coba dulu. Semuanya Oke. harus didinai-dinai gitu. Semuanya harus coba bang Pras ya. Harus adil Ini ya. 8 juta satu botol segini. Gede. Satu botol ini. 8 juta. Terus gua ada zafran gua nggak? Zafran ini kayak bunga gitu khas dari Turki, tapi anti depresan katanya. Oh. Warna merah ya. Yes. Oh. Yang diaduk kayak teh. Iya. Itu bisa betul. di makanan tuh itu. Ah, bisa jadi makanan ya? Iya, biasanya di makanan. Oke, saffron merah gitu kan? Iya. Itu biasanya di makanan Spanyol ada pakai itu. Pewarna, jadi pewarna. Iya betul. Jadi pewarna kuning. Betul. Ini dulu kali ya. Iya, boleh bang. Itu juga mahal tuh saffron tuh. Hah? Mahal juga itu. Mahal juga itu. Kok nggak bisa dibuka ya? Ada tisu nggak sih? nih Bang Pras. Dah bisa. Aman. Nah, alhamdulillah. Siapa duluan? Bebas. Mas Pe kayaknya. Let's go. Ya lu pegang sendiri. Ketawa aja begini. Ketawa juga kan? Serius gak nih? Mantep. Pokoknya mantep. Ayo, Be. Ini beneran serius gak nih? Wah, Yes. Cukup segitu. Cukup kan? cukup. Jangan dimasukin. Ini ganti sendok terus. Satu orang Iya, aja. ganti Satu sendok. Gue. Tisu. Satu orang aja lah. Satu orang aja. orang aja juga. Satu orangnya cukup 9. Bang Pras bawain bawa 9. Saya 8 juta mahal. Lu nge DJ nih, set giniin mulu nih. Berapa menit kemudian efek itu akan terjadi? Ya 2 jam 3 jam lah, biasanya ya. Oke. Biasanya. Ya, iya, Bang Pras menghormati. sumpah. Cobain. Ini yang gua tunggu-tunggu main kesini sih. Ini tunggu-tunggu. Apa? Itu das Dia mau pakai dia nyuapin, standby. dia mau nyuapin. Kita ngapain? Aja kemana itu? Iya. Sumpah. Gua udah bilang, dia nggak tidur, dia nggak kenceng, standby. Standby. Enak. Kalau rasa enak, bukan yang pahit atau gimana gitu. Ah jadi tahu. Buat stamina juga oke. Sini. Enggak, itu Nih. ini dong apa?
Sendoknya nih. Banyak itu di sendoknya itu. Niko kayak mau banget Niko nih. Ya coba. Sini. Jat belum. Kelarin sini dulu, Jat belum. Oh, nih. Ayo. Nah, satu lagi nih. Wes, Emang seperti itu. 2 jam 3 jam. nanti ya lu ngobrol ya, ada yang nopang gini nih. Oke. Kalau Udah. misalnya gue minum Nanti besok malam mau ambil tolong, libur, ya. sorry banget ini ya. Ya. Oh di sini bisa ambil libur juga? Bang. Oke. Ini yang ntar mandi pada lama gue tonjokin ya. Mandi pada lama ntar nih. Ada ngacak-cak dulu nih. Kan ini pada tidur di sini kan ya? Kocok Iya. ya? Tidur di sini kan? Weh, pagi rasain bro. Pagi. Berapa lama akan Standby. Gue pernah ya minum ini malam. Nggak mungkin seminggu kan? Pagi gue bangun. Nah dia tuh nengok ke gua. Ngeliatin lagi. Ngeliat gua. Wes. Sampai dah. Masa ditengok. Banget sampai Iya. dah. Yang kocak mau mandi dia masih standby. Selama itu. Lumayan. Seru banget. Makanya harus ada temennya biasanya karena kau sudah punya istri, temannya itu. Terus kalau efeknya kerapat ini apa? Durasi rapatnya lebih lama. Durasi rapat maksudnya? Kalau sama istri rapat nih. Oh, Durasi rapatnya lebih lama atau sampai minta ampun tadi? lama bro. Oh, Sumpah. Durasi Sumpah. dia main di durasi ya. Bahkan ketika lu kelar sama istri, mandi nih. Nah, dianya masih gitu tuh. Masih dongak. Oh, Kena siram nih. Begini nih. Mana-mana gue rembecan. Oke. Sombong dia, posisi sombong ya. Tuh. Ada Cobain, sih Ger. tiket ke Jember malam Cobain, ini. Ger. Nah. Masak lo abis ini, percaya sama gua. Kita coba ya. Si Bang Pras ada sih. Tapi kalau Masa bagus kayaknya gue bisa beli sendiri sih. Ke Turki sih tapi. sih. Tapi ke Turki sih. Rasanya sih madu aja ya. Madu. Belum, nggak sabar. Anjing, nggak secepat itu, nggak secepat itu, sabar dulu. Nanti. Baru nyampe. Apa ya? Baru nyampe lidah. Apa sih kak? Kuat nih gua. Jatuhnya obeng bira. Ini oke. Bisa musim kawin. Dikit Oh, iya, banget bener, boy. Bikin standby doang kan? Standby kan? Ada pahit-pahit. Dia standby. Kalau kecolek marah. Kalau kecolek marah. Standby nih gini nih. Kecolek gini. Woi. Berarti standby-nya nih standby defensif kan, nggak attacking kan? Enggak. Dia nggak nyari target kan? Enggak. Defensif aja nih. Nah, tapi kalau sama cowok dia defensif. Defensif. Oh, Nah, kalau sama pasangan baru dia tuh ngamuk dia. What's? Nah, Kok lu masih ada kecil gitu sih? Sesuai penis. Udah nyiapin jawaban. Udah nyiapin jawabannya. Udah nyiapin jawaban si Aji. oh tapi gua hari ini belum lagi. belum apa? Belum Berarti pakai lu ini. tiap hari bang? Tiap Enggak, hari lu ajar? sekali seminggu aja sih. Sendoknya. Sendok lagi? Sendok semen. Sekali seminggu sih. Kasih centong Biar aja. apa sekali seminggu? Maksudnya Hah? sekali seminggu biar Biar kuat aja. Kan gua podcaster. Ngobrol sama orang. Suka dari posisi standby dia suka. Tang. Gitu. Terima kasih. Cukup segini aja nih. Set. Kayak tukang obat gue ya. Itu mau maju dari Turki. Tapi ada pahit-pahitnya kan terakhir. Iya. Tisu. Terima kasih guys. Ya udah, makasih bang ya. Ya. Masa cuma nawarin madu doang. Madu doang. Yang petani madu lu. Arab mana Arab? Istirahat kayaknya. Tidur ya. Revisi film. Ya, Oh. lagi revisi film. Gimana bang? Terima kasih guys. Udah undang gua guys. Kita yang Kita yang makasih Bapak mau kesini. Balik dong. Dateng loh guys. Datang gua. Dari jam 8 gua datang tadi. Iya lewat tadi. Lu pada masih di mall kan? Gua udah di depan. Lewat sini. Depan. Masuk dulu bang kata dia. Kagak gua nyiram tanaman dulu dah.
Nyiram tanah. Kenapa nggak dari jam 8 aja kita ngobrol-ngobrol tadi? Mulai muter dari jam 8 pagi. Kepagian kalau gitu. Hari ini kemana aja bang dari podcast juga? Enggak ada, khusus buat kalian aja hari ini. Hari ini Anjay. capek ya. Bang, ini kita nanya apa ya, bebas apa gimana bang? Bebas. Sekarang lagi pegang berapa podcast bang? 7 ya? 7? Ada nggak 7? Dulu 7 ya? Kagak pernah gue 7. 5 ya? 5. Sekarang 4. Belum. Kurang 1. Tetap gila ternyata ya. Alhamdulillah. Sehari bisa berapa podcast? Puasa ini nggak ada karena gua udah banking duluan. Udah tapin duluan semuanya. Karena ada film sama live titik kumpul. Itu guys. Risetnya gimana bang caranya bang? Kalau tamu yang udah biasa ngobrol kayak komika gitu, jarang gua riset. Ya, ntar pasti ada Ngalir aja. Ngalir. Kalau aktor gitu, terus influencer siapa yang kadang gua nggak kenal, gua riset Instagramnya, kalau enggak gua tonton podcast yang pernah dia main di mana gitu. Lu tonton juga podcastnya dulu. Tonton aja cepet-cepetin aja. Biar nggak ada pertanyaan yang sama lagi. Iya, ke pertanyaan hostnya aja. Gua. Ada nggak bang selama ini yang kayak lu pengen banget sama dia, akhirnya datang juga? Siapa ya? Bintang tamu. Akhirnya datang juga. Terakhir tuh Andika Pratama tuh. Andika Pratama kan dia jarang banget mau podcast tuh. Iya. Akhirnya dia mau podcast. Terus siapa lagi ya? Terakhir ya yang mau ya. Itu doang sih. Gue pengen buat Ariel sih. Iya kan? Duta gitu bang. Itu Iya apa? kan? Itu susah banget jadwalnya. Jadwalnya susah banget. Apa emang gak mau podcast kali ya? Iya, Kan ada beberapa orang yang Tapi bang Adel lumayan sering kayaknya bang di podcast ini. Masih ada gitu juga. Bisa dihitung jari bot. Bisa dihitung jari. susah banget dapetin jadwalnya. Itu paling. Terus kalau ngadepin orang-orang yang jawaban cuma iya, enggak, besok aja kayak gitu-gitu. Itu Kayak paling jawaban-jawaban singkat-singkat enggak dikembangin gitu. Gimana triknya kalau dari seorang Pras Teguh yang gondrong dan memadu? Kenapa harus pakai fisik gitu sih? Iya, ada beberapa kali sih gue dapet tamu begitu ya, gue tanya panjang, jawab, ya kerjaan banyak ya hari ini. Kemarin film ada berapa gitu setahun gue lihat. Mau pemain film berarti? Terus dia, ya itu aja sih. Masa gitu gayanya? Gitu. Mati gue tuh. Anjir nanya apa lagi ya? Tapi ya karena Ngadepinnya podcast gimana? setiap hari ada aja tuh timbul pertanyaan gue gitu. Dan pas pertama kali salaman tuh udah kerasa sama gue, wah ini lagi kurang nih anaknya nih gitu. Mungkin baru bangun tidur atau emang disuruh manajemennya buat podcast kali. Ada aja kan kayak gitu, sebenarnya dia nggak mau tapi disuruh manajemennya, ya itu tuh yang berat menurut gue. Berarti by feeling aja ya. Tiba-tiba Bener. muncul pertanyaan sendiri muncul aja. Bener, walaupun ada prompter tapi gue biasanya gue tuh nggak enak ya podcast nih ngobrol di depan dia nih. Terus ngeliat gini nih, dia prompter. nanya terus gue ngeliat prompter. Gak menghargai. Nah itu kan kayak lu nggak fokus ke dia, jadi biasa satu pembahasan kemana-mana tuh jadinya tuh. Nah yang di prompter nggak gue tanyain jadinya, biasanya begitu. Gak apa-apa kan podcast nggak gitu prompter boleh. Nggak apa-apa. Kalau nggak riset sama sekali bintang tamunya boleh. Nah itu ada sih, itu namanya tolol. Gak mungkin, gak mungkin. Masa iya ada host yang udah riset gak mungkin. Jadi hostnya tuh selalu pembelaannya gini. Aku pengen nanya yang ada di kepalaku aja, tapi waktu ada tamunya kepalanya kosong. Tolol kayak gitu. Aku ngeblank cu, gitu biasa. Ada partner gua Ebel namanya. Nah itu tuh jarang riset tuh. Bahkan sampai salah nyebut nama tamunya. Memalukan. Nah, gua tuh yang agak susah nyapuinnya. Ebel Sanca. Kobra. Udah kerasa, buat cepet banget. Gak naik bang. Belum sabar lah. Ya kan gak secepat itu. Entar. Tapi kan berarti kan banyak kedatangan tamu yang bisa dibilang di luar fields-nya Bang Pras Teguh dan nggak tertarik gitu. Iya kan? Sebenarnya nggak pingin nanya, kalau misalnya secara hati atau secara otak, nggak tertarik lagi sama ini orang, tapi kerjaan gitu. Iya, itu gimana cara sebagai podcaster buat profesional tuh? Itu yang gua riset biasanya. Itu yang di riset. Itu yang gua riset. Ada beberapa tamu yang sebenarnya ya gua manusia ya, kadang kita nggak tertarik aja, lagi tidak tertarik aja gitu. Dan gua tuh by feeling kayaknya enggak deh gua ketemu dia nih gitu. Tapi si channel podcastnya tetap
harus pakai sama dia. Iya mau nggak mau ya jalan aja. Biasanya kalau udah duduk di situ sejam kelar sih sama gue harusnya ya. Gitu. Cuman ya gue nggak taruh ekspektasi besar untuk ini harus lucu. Ya udahlah apa yang dia kasih minimal dapat daging walaupun daging babi ya udahlah. Haram. Biasa aja. Tapi tuh lu sekarang lu yang milih nggak sih bang? Kalau di channel gue pribadi iya gitu. Kalau kayak di Om Ded itu ya tetap diskusi sama gue. Cuman mungkin dari produsernya gue tetap pengen ini pras gitu. Ya mau gimana masa gue kerja. Profesional lu. Mau nggak mau. Ini pernah bang ada podcast yang nggak tayang gitu? Ada beberapa. Yang pasti. Ada 6 atau 7 episode. Alasan ada. kuatnya apa? Sampai bisa nggak tayang gitu. Nih sini gue ceritain ya. Oke. Ada satu penyanyi dangdut. Gak usah spesifik bang. Cowok cewek. Tapi nggak Gak apa-apa lah ya. Gua Cewek cowok. Cewek. kan nggak pernah tayang Cewek, juga ya. cewek, Dia doang yang cewek. ngerti ya. Dangdut cewek. Oke. cewek. Dia doang yang ngerti kan. Nama nggak usah. Nggak usah. Lagunya. Terus cukup pulen lah. Oke nih, oke. Cukup pulen. Nah dia datang waktu itu pakai kemben. Oke. Kemben. Kembennya tuh. Oke. Nah kan. Minum madu nggak waktu itu? Belum. Oke. Kalau minum madu tayang kayaknya. Terus gua memang mungkin lagi kurang nyambung aja guanya. Gua menyalahkan diri gua ya. Gua menyalahkan diri gua kayaknya gua kurang on di saat itu. Tapi gua kepikiran apa ya kata penonton gua tuh nggak yang seksi-seksi gitu guys podcast gua. Coba lu tonton deh. Mana ada. Udah jualan Guanya itu lah ya. takut gitu ya dengan asal gua dari Sumatera Barat, agamanya cukup kuat. Nah, gua menjaga itu gitu, menjaga marwah itu. Ya kan? Tolong dong jaga marwahnya Kaltim. Ya. 4, berapa M? Apanya? Nggak nyambung berarti. Kaltim. Ini. Oke, lanjut ya. Kalian terlalu sibuk di depan ini kayaknya. Kalian terlalu sibuk di Kita depan nggak ini. bisa nggak baca kita. Terus gue nanya apa? Terus gue nanya apa? Jawabnya apa? Terus ada Ebel kan? Ebel nanya, kamu selain nyanyi bisa apa lagi? Aku bisa split. Masa lagi podcast split aja. Masa lagi podcast split. Masa dipancing? Ebel Coba aja, nggak mungkin Ebel dong. anjing Ebel. Terus nggak usah lah Bel gitu. Coba aja kata dia. Ebel bilang gitu coba aja. Bener, jujur dia split waktu itu. Split itu tas gitu. Anjir. Apalagi kamu kayang bisa nggak kata si Ebel. Bisa, dia bilang bisa guys. Terus dia kayang. Aduh. Kenapa pakai kemben lu bayangin orang pakai kemben kayang kan. Nah gue diem aja tuh gue ngeliat kamera ya terus. Yakin lihat kamera. Gimana? Ke situ dikit. Nah itu tuh gua bilang ke produser jangan ditayangin dah, gue bilang. Maksudnya nggak enak dilihat anak-anak. Itu ada beberapa lah. Tapi nggak sampai ketarik kan? Ketarik bro, ketarik masalahnya itu yang gue bilang. Nih dia pakai kemben, kayang, set, Ketarik dong pasti. Nongol anjir. lagi. Tapi dia sakit hati gak? Kan dia udah se-effort itu, kayang lah, split lah, terus tiba gak tayang. Dia ada protes gitu gak? Ah gue serahkan ke produser gue. Gitu. Itu aja sih. Tapi itu mah layak untuk nggak tayang lah. Makanya gue kalau Masuk akal. feeling gue nih kalau itu tayang, kayaknya pertaruhannya karir gue deh. Makanya Tapi padahal secara obrolan jalan bang. nggak terlalu bro, nggak terlalu. Nah fokusnya di situ ya. Iya. Ini ebel lagi tuh. Ini emang asli itu kamu tuh. Asli itu sih juga pang. Masa pang-pang. Gitu guys. Oh gimana? Masa gue tayangin yang kayak Cuma gitu? tuh masuk akal lah untuk nggak tayang. Iya, Masuk itu akal. yang bikin gue takut. Kalau Starstruck pernah gak bang? Ada salah satu bintang tamu, terus Starstruck gitu? Radit kayaknya dulu pas. Iya, Bang Radit tuh sampai sekarang gue masih. Starstruck. Iya, Ngertinya waktu itu kikuk gimana gua. pada saat podcast? Ya sebenarnya mungkin ditonton orang oke aja ya, tapi guanya di dalam
agak panik gitu karena pertama kali gue stand up nontonnya Bang Radit. Seniornya lah. Iya betul, sampai sekarang pun kalau ketemu ya begitu. Masih geter tuh ya kalau ketemu. Bener. Itu loh. Kalau kita udah berapa kali loh? 4 ya kayaknya. Nah, menarik nih bahas Aloy nih Bang Pras. Kita mas. Ya, kita mulai. Apa tuh? Tolong ceritakan pengalaman Bang Pras Teguh waktu pertama kali podcast bareng Aloy. Sebelumnya, terus researchnya gimana kah, after itu gimana? First impression. Pertama kalinya. Iya. Ini anak gini-gini nih. Aloy seorang orang yang seperti apa sih mata Bang Pras? First impression ya Bang, nggak boleh pas udah Oke. kenal. Iya. Pertama kali gue kenal Aloy, salaman, ngobrol, gue langsung wajar nih penonton dia rame mulu. Karena tipikal dia kan polos, iya kan. Kalau orang polos diajak podcast seru biasanya, karena pasti bantingannya ke lucu. Karena doi klarifikasi mulu kan, Iya. apa-apa klarifikasi dan jagonya dia. Kenapa gue undang-undang terus? Apa yang gue lempar dimakan. Lu habis beli ini ya lu? Kagak pernah. Nah itu tuh yang gue tekan terus. Baik orangnya baik. Baik. Podcast sama lu. Abis gua. Habis itu Bangsat. Kenapa Bang? Kan lagi rame tuh masalah itu tuh. Lagi rame banget. Terus tim kreatif gua ngasih alat DJ. Ya kan, Bang Pras ntar ngerecokin aja ngapain kayak gitu. Ya udah. Gua komedian, guys. Gua komedian. Bagaimanapun gua tetap harus menghibur depan kamera. Kan nggak mungkin Revi kan yang kocak-kocak sama Ibot waktu itu. Iya. Gua kunci rambut gua. Gitu. Tayang rame. Gua hanya disikat orang. Saya disikat TikTok. Iya, minimal ganteng mas, gitu orang ke gua. Dasar mandra. Iya, maksud gua. Ya gua happy lah kalau disamain kayak Bang Mandra. Tapi maksudnya esensi ngomong mandra apa? Gitu. 2 minggu gua. Kan gue cerita ada Bang. Lu aman-aman aja kan? Kata siapa aman? Oh, Lu iya. kata siapa aman? Anjing, Gue tuh ngomong sama Ale, iya Bang Pras kena serang ini. Gue coba bilang, welcome to my world. Bangga kan. 2 minggu setelah gua Iya. dicecer orang itu botox gua. Botox, laser apa segala macam. Kena tuh ya. Tetep hancur. Habis tuh gua tuh. Ya Allah, meme-nya di mana-mana lagi anjing. Itu rame itu. Lu podcastin orang berarti pro kontra terus ya, Bang? Iya ada aja sih, makanya gua tuh agak hati-hati. Apalagi anak gua udah makin gede kan. Iya. Terus tontonannya dari yang tua sampai yang kecil nonton gua jadinya Benar. kayak ngomong ngentot anjing bangsat, itu mulai gua kurangin. Gitu. Gua pernah ditegur mama di bandara. Terus, ini anak saya mau foto, ya foto. Set. Kamu kurang-kurangin ngomong ngentot. Ibu juga ngomongnya ngentot. Iya bu, maaf bu, gitu. Ya udah di situ gua kerasa gitu, ternyata anak kecil juga nonton. Yang nonton lu ternyata semuanya. Semuanya. Dulu awal-awal PWK mah gue bodo amat karena yang gue pikir penonton gue segmented, podcast kocak-kocak begini, siapa sih yang nonton gitu. Dan ternyata orang suka. Itu yang gue kurangin sekarang. Sorry, ada yang badannya udah mulai hangat. Gua Lu ya? Lu mulai anget. Nah, ntar dia dari sini baru ke sini tuh. Leher gua hangat ya. Mantep tuh. Tang, keras. Lu cobain ntar air mancur Kongo. Dar. Dar. Sampai plafon. Close up, gak usah close up udah. Kita suka musik juga Bang ya? Musik juga Drama, gua. drama. Apa aja sih? B-boy. Tapi drama karena dulu suka bolos terus ke studio coba-cobain. Oh, dari Sekarang lu di band? SMP, SMA, sorry. SMP Jujur keren ngedramnya, Di jujur. band apa Bang sekarang? Di band Bang Pras? gitar Gitar vokal. sekarang kan? Gitar Gitar vokal. vokal. Betul. Nah, kalau karir duluan komika apa anak band dulu? B-boy dulu gua. B-boy dulu. B-boy terus ketemu band. Ngeband lama, ketemu stand up 2011. Buset, 2011. 2011 betul. kuliah berarti ya? Itu udah nggak ngeband Iya. apa masih barengan? Masih habis itu kan gua keluar gara-gara stand up itu.
ya gue mengundurkan diri lah mungkin ya di saat itu. Karena kok seru ya, gue sendiri di panggung terus orang ketawa. Terus mulai nggak komit gue sama band gue karena sibuk stand up, keluar udah gitu. Band favorit luar dan Indo? Band favorit luar banyak banget gue. Salah satunya ya Dream Theater gue suka. Dream Theater. Mainnya legenda dia. Indo? Yoi, Indo Gong 2000. Kangen Band. Sumpah gue pernah nonton konser Kangen Band. Demi Allah. Zaman Gue walaupun ngerok ya, gue nggak tahu kenapa tuh lagunya asik aja menurut gue. Karena zaman tongkrongan di gang kan, semuanya nyanyi itu terus kita ngikut. Tuh. Tapi Dewa lah ya mungkin ya, yang paling sering gue denger Dewa. Kalau lu? apa band favorit luar dan Indo? Iya. Indo Peter Pan. Wah. Iya. Luar kayak Green Day. Wah. Iya. Popang. Ya. Aloy dong, Aloy. Kasih tau lo. Apa lo? Saya mah itu aja bang, Baskara. Nah, Lu itu dong sama dia. Ngapain gua? Podcast lu. Kagak mau orangnya. Mungkin ya nggak mau. Penasaran banget sama pertanyaan lu padahal. Gue juga pengen banget ketemu. Pernah gue ketemu sekali di studio band. Studio band. Gue lagi latihan terus dia ada. Mungkin juga lagi sibuk saat itu Baskara ya. Tapi kenal, saling kenal. Kenal di situ salam doang tuh. Gitu tuh. Iya. Baskara, Ras. Ya. Udah bingung mau nanya apa lagi. Bingung udah jawab. Bang Pras, dari lu anak band, Iya. terus ke Rano Komika. Lu tau dari mana lu punya sense of humor kayak gitu yang lu memilih jalan sebagai stand up comedian? Apakah emang di tongkrongan lu memang tukang yang paling ngebanyol? Apa ada dukungan dari temen gitu? Badut tongkrongan. Temen nyuruh atau lu? Gua sendiri kadang. Kalau udah ini gua sendiri aja yang ngapain gitu. Enggak, maksudnya dari lu memutuskan jadi komika itu atas Itu teman-teman sebenarnya. Oh. Karena gua baca buku Radit kan. Oh. Baca buku Radit terus temen gua ngasih video stand up Radit. Lu bisa nih kayak gini nih. oh. Masa sih? Gua bilang, coba aja. Coba open mic. Lucu alhamdulillah. Pertama kali tuh gue coba tuh langsung lucu. Nah, di situ gue langsung dapat kenikmatan. Wah, seru nih stand up nih. Open mic kedua gue coba lagi, nggak lucu. Nah, kenapa yang nggak lucu? Ternyata stand up tuh ada tekniknya. Open mic pertama gue nggak nulis, udah ngebanyol aja kayak gitu. Open mic kedua gue coba lagi tuh ngasal, spontan uhuy. Terus nggak kena. Ternyata ada banyak teknik di dalam stand up. Udah gue coba, ternyata harus nulis materi. Oh, baru Di lu situ belajar gue itu. ketagihan apa yang gue tulis, words ternyata di penonton. Oh, semuanya memang harus prepare. Gitu. 2012 tuh gue ketemu Bang Panji. 2012. Dia ke Padang, gue jadi openernya. Terus dia bilang lu harus ke Jakarta, cobain ada street comedy kompetisi. Ya udah gue coba. Berangkat gue ke Jakarta karena Bang Panji. Kemarin Bang Panji main kesini kan? Iya. Nah, itu Karena salah Bang satu Panji. idolanya Respect. Niko tuh. Idola Niko. Respect. Itu ngefan banget. Padang restoran. Panji sumpah kalau udah ngasih semangat bro, kebakar. Gak tahu kenapa banyak komika jadi korban dia tuh. Coba lu harus ke Jakarta. Coba ke Jakarta. Dia ke Amerika. Gagal. Dia ke Amerika. Gitu. Kaper aja. Kenapa guys? Muka udah mulai panas ya? Efeknya kenapa sih? emang agak mengerincit gitu bang ya? Iya kenapa sih? Kayak ngambang aja. Kayak Gua ngambang. agak-agak iri deh jadinya. Ada gue kayak heran gitu loh kayak gitu. Gue mulai begitu ya begitu. Titiknya heran. Rasa nih. Titiknya heran. Lu belum ya? Belum, gue juga. Tapi sekarang lu masih off air manggung-manggung komika stand up. Terakhir di Sun Sukabumi, nggak terlalu sering gue sekarang. Mungkin karena kesibukan. Masih mau nggak? Masih mau. Jambore ikut Masih lagi. mau. Jambore ikut. Kalau lebarannya stand up ikut terus Ikut, gua. pasti ikut. Stand up fest ikut. Jambore Oh, masih tetap masih. inilah ya anak-anak
Betul. Sekarang barengan semua tuh ya, ngeband jalan lagi. Benar, Komik alhamdulillah. masih jalan, podcast Stand up. lagi sekarang. Betul. Nah, kalau sekarang lu lebih nyaman dipanggil sebagai apa nih? Musisi kah, podcaster kah, atau tetap komika? Komika, Apa ya, Bos? Harus pilih. Palu Gada. Ustad. Jauh. Gak ada pilihannya. Gak ada. Tadi nggak ada. Tadi nggak ada. Ada nempel brandingan itu juga sih. Sales madu boleh. Sales madu. Oke. Podcaster mungkin ya, karena itu kerjaan sehari-hari gua mungkin sekarang. Tapi terserah orang. Tapi emang gila sih podcast Bang Pras, gua akuin gila. Alhamdulillah.